Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Halo kawan Kaliber, Anda tadi baru saja mendengar video pernyataan Mas Anies Baswedan bahwa dia akan berencana atau dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan membuat partai baru, gitu ya, partai politik tentunya, supaya dia lebih bebas bergerak dan tidak ikut tersandra oleh partai politik kalau misalnya dia menumpang atau menjadi kader partai politik lain. Kita akan membahas pernyataan atau rencana Mas Anies Baswedan tersebut bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Adi Wahyudi, dan semua di Papua. Kita jumpa lagi di akhir pekan ini, di hari Sabtu. Semoga akhir pekan ini bisa Anda nikmati bersama orang-orang tercinta, terdekat Anda, dan tentunya penuh kegembiraan. Kita masih ngomongin Mas Anies. Iya, ini yang ditunggu-tunggu penggemar Anies Baswedan sudah terjawab sudah. Mas Anies sudah membuka diri untuk membuat partai sendiri, gitu. Menurut Mas Indra gimana? Perlu nggak dia mendirikan partai? Ya, memang ada dua kemungkinan ya di pernyataan beliau di video yang kita tonton tadi. Apakah memulai dengan ormas dulu atau langsung partai politik? Ada dua kemungkinan seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih, dengan apa yang disampaikan kan beliau menekankan bahwa partai-partai yang ada sekarang semuanya tersandra. Jadi ya, kalau memang beliau memiliki komitmen untuk memperjuangkan perubahan, saya justru menyarankan memang beliau itu membangun partai baru yang memang punya visi dan misi yang jelas, akan menjadi penyeimbang pemerintah, karena semua partai kan sepertinya akan dirangkul oleh Pak Prabowo. Nah, sehingga kita butuh kekuatan politik di luar. Ya kalau memang sebagai pribadi kan nggak memiliki kekuatan politik, walaupun ya bisa saja sebetulnya. Dan itu yang selalu saya katakan akan menunjukkan beliau ini apakah sebagai seorang negarawan atau hanya politisi biasa. Nah ini sudah ada langkah maju kalau beliau memang akan membentuk entah itu ormas, entah itu partai politik. Menurut saya langkah yang positif dan itu perlu didukung, didorong supaya partai politiknya ini kuat, bisa memiliki jaringan atau dewan pimpinan daerah di seluruh provinsi, dan nanti 2029 itu bisa bertarung mengusung baik itu presiden maupun calon-calon legislatifnya. Dan ini cukup kuat lah, artinya kalau dari Pilpres sendiri kan 25% pemilih di Indonesia saat ini kan mengusung Mas Anies, ya kan? Artinya kalau katakanlah taruh saja dari 25% itu 10%-nya yang masih setia mendukung Pak Mas Anies, itu kan parpolnya sudah masuk ke Senayan itu, ya kan? Nah, jadi menurut saya adalah langkah yang positif dan memang lebih baik seperti itu. Jadi juga akan memberikan contoh pada masyarakat, pada generasi muda, bahwa untuk bertarung secara politik, ya memang sebaiknya melalui partai politik, bukan di luar partai politik. Selama ini kan Mas Anies tidak mau menjadi kader partai manapun. Beliau ini bebas. Harapannya kan tentu bisa berkolaborasi, bisa diusung oleh partai manapun. Tapi menurut saya itu kurang elok. Akan lebih baik kalau beliau betul-betul terjun
menjadi bagian dari salah satu partai politik tertentu, dan kalau sekarang ini kan jelas ini partainya Mas Anies sendiri, jadi tidak akan terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan partai yang sudah ada, yang sudah terbangun. Jadi mulai dari nol lagi, bisa membawa visi misinya Mas Anies, dan ini satu langkah yang positif dan harus kita apresiasi, kita dukung, kita dorong, Mas. Ya, sebelum ke arah itu, Mas. Kemarin-kemarin itu, hari-hari kemarin, Mas Anies kan mau maju pilkada, itu mendapat hambatan ya, hambatan yang luar biasa sampai dia itu gagal mengikuti kontestasi pilkada. Kalau misalnya Mas Anies akan mendirikan partai, gampang mendirikannya, mungkin partainya bisa berdiri, tapi dari sisi legalitas, apakah dia nggak akan mengalami kesulitan nanti mendapat izin Kemenkumham dan lain sebagainya gitu. Jadi hambatan-hambatan itu mungkin akan lebih besar dia temui gitu. Tentunya tidak mudah ya. Kalau kita bicara mendirikan partainya, kemungkinan SK Kemenkumhamnya kalau memang persyaratannya sudah terpenuhi, menurut saya sih nggak akan problem itu. Yang menjadi problem nanti adalah pada saat verifikasi KPU tahun 2029 misalnya, apakah akan layak untuk bertarung di pemilu 2029. Kan banyak tuh partai yang gagal, ya kan? Karena memang kalau kita bicara hanya di Jakarta saja, kan gitu. Tapi kan untuk bertarung di pemilu itu harus di semua wilayah ada. Jadi kan lengkap dengan ada kantornya, ada pengurusnya, ada anggotanya. Nah, itu yang akan berat untuk verifikasinya, maka tidak semua partai yang mendaftarkan kemarin di pemilu itu bisa lolos, ya kan? Nah, itu yang menurut saya tantangan bukan masalah untuk SK Kemenkumhamnya, karena itu cukup untuk yang di Jakarta saja menurut saya nggak ada halangan ya, karena juga menurut saya sih nggak ada alasan siapapun Menkumhamnya, dari manapun misalnya partai menterinya, kan kita belum tahu nanti apakah oleh Pak Prabowo ini akan diubah susunan kabinetnya. Kalau yang sekarang kan memang orang Gerindra, ya kan? Tapi apakah nanti akan diganti, itu kan hak prerogatifnya Pak Prabowo. Tapi menurut saya SK Kemenkumhamnya itu nggak akan terlampau sulit. Yang penting memang syaratan dasarnya itu terpenuhi, partainya terbentuk. Tapi tantangan terberatnya adalah apakah memang bisa menyiapkan perangkat partai yang lengkap seluruh Indonesia untuk bisa bertarung di pemilu 2029. Ini bukan hanya masalah keinginan ataupun tenaga, Mas, tapi juga butuh biaya. Karena kan besar sekali sebetulnya biaya untuk membangun partai, merekrut orang, menyiapkan kantor. Itu bukan hal yang mudah, ya kan? Tapi ya kalau memang ini Mas Anies dan pendukung-pendukung setianya punya keyakinan apa yang diperjuangkan itu memang layak diperjuangkan dan harus diperjuangkan, butuh para pejuang-pejuangnya, ya menurut saya itu tidak akan menjadi halangan. Jadi kita semangati terus, Mas. Kita akan semangat untuk orang-orang seperti Mas Anies Baswedan ini dan juga para pendukung setianya itu bisa berkiprah secara politik. Jadi betul-betul menggunakan jalur partai politik, bukan menggunakan jalur umum, gitu, Mas. Ya, yang kemarin itu ada beberapa partai politik baru itu dengan mudah melenggang masuk ke mendapat SK Kemenkumham dan juga mendapat verifikasi dari KPU. Tapi ada satu partai umat, ya kita sebut saja partai umat, itu sempat mengalami hambatan dan hampir saja tidak lolos verifikasi KPU. Tapi setelah ada perjuangan ini itu akhirnya lolos.
Nah, selain Partai Umat, partai-partai yang baru itu ternyata sudah lebih dulu menempel ke kekuasaan supaya mereka dapat dengan mudah mendapatkan verifikasi KPU itu. Nah, nanti kalau misalnya Mas Anies mendirikan partai, itu kalau menurut Mas Indra, bagaimana? Apakah dia jalannya jalan lurus saja seperti Partai Umat, ataukah harus ada deal-deal atau lobby-lobby dengan pemerintah yang sedang berkuasa ke depan ini nanti? Ya, pastinya kita juga sudah mengupasnya berulang kali ya. Posisi Mas Anies Baswedan ini kan eh, seperti anak macan yang tahun 2029 nanti akan berubah menjadi macan. Jadi akan menjadi batu sandungan bagi siapapun yang akan maju untuk menjadi calon presiden di 2029. Itu fakta yang tidak bisa kita hindari, kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Mas Anies Baswedan apakah akan bisa maju sebagai calon presiden di 2029? Kalau kita bicara partai barunya Mas Anies ini, sekuat apapun partainya, sebesar apapun partainya, nggak akan bisa mengusung Mas Anies Baswedan. Karena kan persyaratannya harus ada yang berada di parlemen saat ini dengan presidensial threshold ambang batas minimal itu 20% menguasai kursi di parlemen. Ya, kita nggak tahu apakah nanti akan ada perubahan dari MK karena sudah berulang kali ada permohonan judicial review, tapi selalu ditolak oleh MK. Kita belum tahu ke depannya apakah akan berubah. Tapi dengan aturan saat ini, itu tidak ada satupun partai yang bisa mengusung calonnya sendiri. Karena PDIP sendiri juga yang terbanyak kursinya itu di bawah 20%. Tentunya Golkar yang nomor 2 juga di bawah 20%, Gerindra, Nasdem itu di bawah 20%. Jadi itu tantangan untuk menjadi calon presiden ya kan? Tapi untuk bertarung sebagai partai politik untuk masuk ke Senayan, menurut saya sih masih terbuka lebar. Asalkan tadi betul-betul memang terbentuk semua dewan pimpinan itu di seluruh daerah. Harusnya sih dengan kondisi Pilpres kemarin begitu banyaknya pendukung Mas Anies Baswedan, harusnya ini bisa dengan lebih mudah terbentuk. Kalau memang para pendukung Mas Anies ini setia dan percaya dengan perjuangan yang akan dilakukan oleh Mas Anies Baswedan. Menurut saya sih, saya yakin ini akan bisa terbentuk dan partai yang akan dibentuk Mas Anies ini bisa bertarung di pemilu 2029 nanti. Masalah nanti akan benar-benar bisa masuk atau tidak ke dalam parlemen, ya urusan belakangan, Mas. Itu dalam 5 tahun ini akan banyak sekali dinamika yang bisa terjadi. Tetapi kita doronglah, kita semangati supaya memang perjuangan gerakan perubahan ini tidak mati. Tetap ada kelompok yang secara politik mengambil posisi sebagai penyeimbang pemerintah yang mengawasi, mengkritisi, mengawal program-program yang dibuat oleh pemerintah. Karena agak sulit kita mengharapkan partai-partai yang sekarang berada di parlemen. Karena Pak Prabowo memiliki pandangan bahwa di Indonesia ini dengan budaya Indonesia ini nggak cocok dengan model yang namanya oposisi. Yang lebih cocok itu justru kolaborasi, kerjasama, gotong royong. Itu pandangan Pak Prabowo dan itu tidak salah juga ya. Tapi kan tetap kita juga pernah membahas yang namanya orang sehebat apapun itu punya yang namanya blind spot. Kan? Sudut yang memang nggak kelihatan. Nah ini kita butuh orang yang dari
posisinya dari sudut lain untuk melihat, wah ini blind spotnya bisa menimbulkan bahaya misalnya. Jadi harus ada orang yang memberikan peringatan itu, dan mudah-mudahan peran itu akan diambil oleh Mas Anies Baswedan dengan partai yang dibentuknya. Itu untuk kepentingan Indonesia, bukan kepentingan kelompok tertentu atau keluarga tertentu atau pribadi tertentu. Ya, jadi kawan Kaliber, khususnya bagi Anda yang pendukung setia Mas Anies Baswedan, kalau Mas Anies membuat partai itu mudah-mudahan bisa lancar gitu ya, memenuhi syarat untuk mendapatkan SK Kemenkumham, kemudian mendapat verifikasi dari KPU, lalu untuk mengikuti kontestasi pemilu tahun 2029. Tetapi kalau untuk mencalonkan kembali menjadi presiden, nah ini hati-hati karena kan harus berkoalisi dengan threshold yang sekarang ini 20%, itu akan kayaknya agak susah untuk buat Mas Anies dengan partainya untuk mencalonkan Mas Anies itu sendirian partainya, kecuali thresholdnya sudah diubah menjadi 0% seperti yang diperjuangkan oleh para aktivis civil society kemarin-kemarin itu. Jadi hati-hati kalau misalnya membuat partai boleh, tetapi untuk mencalonkan Mas Anies menjadi presiden itu harus melalui perjuangan yang berdarah-darah lagi. Mengingat kemarin partai politik seperti statementnya Mas Anies, mana partai politik yang tidak tersandra? Semuanya sudah tersandra. Nah, kalau sudah tersandra semua dengan threshold 20%, mana bisa partai baru untuk mengusulkan sendirian gitu, Mas Anies Baswedan. Itu yang harus kita pikirkan langkah ke depan. Tapi kita dukung karena dengan partai baru yang dibentuk Mas Anies Baswedan itu kita harapkan akan menjadi lokomotif penyeimbang dari pemerintah supaya pemerintah tidak berkibar sendirian dan menjadi kekuasaan yang absolut, gitu ya. Itu Mas Indra ya. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kalber. Anda bisa berhak menulis komentar tentang bagaimana kemungkinan Mas Anies membuat partai sendiri dan apa kesulitan dan kemudahannya nanti. Gitu. Kami tunggu komentar Anda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.